Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rahmadani Ramadan, NIM digit terakhir 249. Saya akan membahas tentang wirausaha. Membahas tentang wirausaha, saat ini banyak sekali gencar-gencarnya ajakan untuk melakukan wirausaha. Salah satu pemicu adalah mulainya tingginya tingkat persaingan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga mulai membuka jalan untuk memulai wirausaha dengan mudah. Bisa dibilang wirausaha adalah salah satu pendorong perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah membantu banyak sekali wirausahawan untuk memulai membuka usahanya agar angka pengangguran menurun dan juga ekonomi negara menjadi semakin lebih baik. Pengertian wirausaha sendiri adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatan dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produksi serta mengatur permodalan usaha. Wirausaha memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah. Menurut Burgess, wirausaha adalah seorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala resiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Sedangkan menurut J. Besai, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis dan tingkat produktivitas rendah menjadi tinggi. Oke, selanjutnya itu langkah-langkah memulai usaha. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan seseorang jika ingin memulai wirausaha. Yang pertama yaitu pilih bidang apa yang cocok dalam diri kita, semisal seperti mungkin saya bagus ini jualan es kekinian seperti itu, dan kebetulan di dekat rumah atau di lingkungan ini belum ada. Mungkin di situ kan terdapat peluang yang sangat besar dalam memulai usaha seperti, dan kita pun meminatinya gitu. Yang kedua yaitu dan dalam berwirausaha itu harus kreatif, inovatif, pokoknya harus mengembangkan ide-ide. Yang kedua yaitu memperluas dan memperbanyak jaringan dan pertemanan. Wah, itu sangat penting sekali itu dalam berwirausaha. Jaringan pertemanan itu memberikan jalan dalam membangun usaha. Karena seringkali tawaran-tawaran peluang bisnis pertama kali itu pasti dari teman. Menurut saya seperti itu. Tapi harus hati-hati. Kadang teman itu ada yang support, ada yang minta gratisan seperti itu. Oke, selanjutnya itu yang C. Yang ketiga, pilihlah keunikan dan keunggulan dalam jasa ataupun produk Anda. Jadi yaitu untuk bagaimana jasa atau produk kita itu laku di pasaran dan dikenal di pasaran. Seperti itu mungkin. Jadi kita cari keunikannya. Piye amrih, gimana caranya produk atau jasa saya ini unik biar gampang dikenal. Seperti itu. Kalau tidak bisa, mungkin sulit cari keunikan. Jadi kalau sulit, utamakan keunggulan. Jadi piye amrih apike, seperti itu. Yang terakhir yaitu menjaga kredibilitas. Menjaga kredibilitas merupakan sesuatu yang penting dalam memulai usaha. Seringkali saat kita memulai usaha melupakan faktor-faktor atau nama baik
kredibilitas dan pandangan orang terhadap produk atau jasa kita. Nah, ini menurut Kotler terdapat 5 kualitas layanan yang perlu diperhatikan oleh suatu usaha agar pelayanan yang diberikan berkualitas. Yang pertama, reliability, kemampuan untuk memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan dan terpercaya, akurat, konsisten. Yang kedua, responsiveness, daya tanggap, kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat, serta mendengar dan mengatasi keluhan atau komplain yang diajukan konsumen. Ya, sebagai pedagang harus ramah lah gitu. Yang ketiga, kepastian, berupa kemampuan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen. Yang keempat, empati, kesediaan untuk lebih peduli, memberikan perhatian, kesopanan, hubungan personal secara pribadi kepada pelanggan. Yang kelima, berwujud, yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, berbagai media komunikasi. Oke, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Oke, materi yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis izin usaha. Dalam mendirikan badan usaha dibutuhkan berbagai kelengkapan administrasi berupa izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait sehingga usaha dapat dijalankan secara legal. Macam-macam izin usaha yang diberlakukan di Indonesia terdiri dari: yang pertama ada surat keterangan domisili usaha atau SKDU, yaitu salah satu kelengkapan izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau kantor kecamatan di mana usaha tersebut didirikan. Yang kedua ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga ada izin usaha dagang atau UD. Sering disebut sebagai perusahaan dagang, pada umumnya merupakan perusahaan perseorangan yang dikelola oleh orang perseorangan. Yang keempat adalah surat izin tempat usaha atau situ. Situ adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, dan badan usaha untuk memperoleh izin tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Yang kelima ada surat izin prinsip, yaitu suatu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada pengusaha atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah. Yang keenam ada surat izin usaha industri atau SIUI, yaitu surat izin untuk mengusaha menengah kecil yang membutuhkan legalitas atau pemenuhan berkas untuk mendukung usaha yang bergerak di bidang industri. Yang ketujuh ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, yaitu surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Yang kedelapan ada tanda daftar perusahaan atau TDP, yaitu tanda bukti badan usaha yang telah melakukan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran perusahaan dalam daftar perusahaan. Yang kesembilan ada tanda daftar industri atau TDI, yaitu izin untuk melakukan kegiatan industri yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan investasi sebesar 5 juta sampai 200 juta.
tidak termasuk tanah dan bangunan. Yang ke-10 ada HO surat izin gangguan, yaitu surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Yang ke-11 ada surat izin mendirikan bangunan atau IMB, yaitu izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi, sekelompok orang atau badan untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang diberikan. Yang terakhir adalah izin BPOM. Izin BPOM merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan guna melindungi masyarakat terhadap bahaya konsumsi suatu produk makanan dan minuman serta obat-obatan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian daripada pengembangan usaha. Dan di sini tertulis bahwa pengembangan usaha adalah ide, inisiatif, dan aktivitas yang bertujuan untuk menjadikan bisnis menjadi lebih baik. Jadi dalam kata-katanya saja pengembangan usaha. Pengembangan itu adalah kalau bisa dikatakan sebuah mencapai untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, itu yang namanya kita bisa artikan sebagai pengembangan. Nah, berarti usaha itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu bisa dikatakan usaha itu berkembang. Begitu. Terus di sini tertulis juga pengembangan usaha adalah ide, inisiatif, dan aktivitas yang bertujuan untuk menjadikan bisnis lebih baik. Jadi inti dari pengembangan ini adalah ide, inisiatif, dan aktivitas atau aktualisasi dari ide dan inisiatif tersebut. Tanpa ide, inisiatif, dan juga aktualisasi tersebut, perusahaan atau usaha tidak akan berkembang. Karena ya gimana ya, nggak ada ide, maksudnya nggak ada yang memulai untuk dapat berkembang, tidak ada yang mendorong untuk bisa berkembang. Contoh saja diri kita sendiri kalau kita tidak berupaya atau kita tidak berinisiatif, kita tidak melontarkan ide-ide supaya kita berkembang, supaya kita menjadi lebih dewasa, supaya kita menjadi lebih baik manajemen diri kita. Itu kita kalau tidak ada ide, inisiatif, dan juga kita tidak melaksanakan, kita tidak mengaktualisasi ide dan inisiatif tersebut, ya tidak akan bisa berjalan, kita tidak akan bisa berkembang, begitu. Dan cara pengembangan itu tadi bisa untuk meningkatkan pendapatan, untuk bisa mendapatkan lebih banyak profit dengan melaksanakan kemitraan, juga bisa untuk lebih baik lagi dalam membuat keputusan dalam bisnis. Nah, itu. Terus kita beranjak pada pengertian secara para ahli. Di sini saya mengutip ada 2 ahli. Yang pertama yaitu Mahmud Mahfudz, atau orang Jawa bisa dikatakan Mahfud. Nah, gitu. Nah, itu beliau berkata perkembangan usaha adalah pelaksanaan perdagangan oleh sekelompok orang yang tersusun untuk mendapatkan keuntungan dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa guna mencukupi kebutuhan konsumen. Jadi inti dari kata-kata Mahfud ini atau Mahfud ini itu adalah perusahaan yang menjual barang untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Jadi tanpa ada kebutuhan konsumen, perkembangan usaha tidak akan terjadi. Nah,
perkembangan usaha tidak akan terjadi. Karena menurut Muhammad Mahfud ini perkembangan terjadi karena adanya pemenuhan kebutuhan dari konsumen. Terus kita menginjak pada yang pernyataan atau pendapat yang kedua, yaitu dari Brown dan Petrello. Keduanya ini berpendapat bahwa pengertian pengembangan usaha ialah lembaga penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan meningkat, maka lembaga usaha juga ikut meningkat, dan perkembangan usaha meningkat dan berkembang guna mencukupi kebutuhan tersebut sembari memperoleh keuntungan. Jadi Brown dan Petrello ini juga sama bertitik berat pada kebutuhan masyarakat atau kebutuhan konsumen. Jadi dengan adanya kebutuhan konsumen, dengan adanya peningkatan kebutuhan konsumen, ini bisa meningkatkan perusahaan supaya memproduksi, supaya bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen ini tadi. Intinya di konsumen ini tadi. Jadi kalau pengertian yang atas tadi, yang bukan para ahli tadi, menitik beratkan pada individu, maksudnya pada pengelolaan internalnya. Terus kalau menurut para ahli itu menitik beratkan pada eksternalnya, yaitu pada kebutuhan konsumen. Jadi kalau digabung itu bisa begini. Jadi pengelola, maksudnya dari internal itu harus mempunyai ide, mempunyai inisiatif, dan mempunyai aktivitas pelaksanaan ide dan inisiatif tadi dengan bermodalkan informasi dari kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen ini bisa dikembangkan, bisa lebih besar. Contohnya kalau kita membuat sebuah kemitraan dan kalau kita membuat sebuah cabang, itu kita kan pasar kita lebih banyak, jadi masyarakatnya lebih banyak, dan kebutuhan maksudnya dari segi pasarnya lebih banyak, masyarakatnya lebih banyak, pasti kebutuhan dari yang tidak ada cabang dengan yang sudah punya cabang itu kan lebih besar yang punya cabang. Jadi kebutuhan masyarakat, kebutuhan konsumen menjadi meningkat dan bisa mendapatkan sebuah pengembangan usaha. Begitu sekilas dari pengembangan usaha. Jenis pengembangan usaha. Pengembangan usaha dibedakan menjadi dua, yaitu pengembangan usaha secara vertikal dan pengembangan usaha secara horizontal. Pengembangan usaha secara vertikal yaitu pengembangan usaha yang menciptakan inti usaha baru yang masih berkaitan dengan usaha utama. Sedangkan pengembangan usaha secara horizontal yaitu pengembangan inti usaha baru yang menguatkan usaha utama dengan keunggulan korporatif yang tidak berkaitan secara inti dan lain. Dilihat dari caranya, menurut Humaizer tahun 2010 pengembangan usaha ada 3. Yang pertama adalah perluasan dari hilir ke hulu, maksudnya pengembangan usaha dilihat dari posisi usaha. Yang kedua adalah diversifikasi usaha, yaitu pengembangan usaha di berbagai macam usaha. Dan yang terakhir adalah franchise. Franchise adalah menjual bisnis dengan menjual hak paten produk atau jasa dan konsep penjualannya. Cara mengembangkan usaha. Menurut Budiarta tahun 2019, cara mengembangkan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempunyai ide atau konsep sebuah usaha. Yang kedua adalah melakukan penyaringan terhadap konsep usaha. Yang ketiga adalah
mengembangkan rencana usaha. Dan yang terakhir adalah penerapan rencana usaha dan penanganan usaha yang akan dilakukan. Faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. 1. Tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Banyak orang yang jika sudah untung besar dan berada di atas, melupakan faktor persiapan akan hal yang tak terduga maupun merencanakan pengembangan usaha. Padahal bisnis adalah sama dengan hidup, harus selalu bertahan dan berjuang. Banyak pengusaha ketika sudah kebanjiran order dan menerima banyak uang, malah mendahulukan membeli mobil mewah ataupun mobil sport. Hal ini tidak salah, namun akan lebih baik jika keuntungan itu disisihkan untuk laba ditahan dan penambahan modal kerja. Dengan demikian, usaha bisa lebih berkembang dan mendapatkan kepercayaan, dan pinjaman modal dari bank menjadi lebih mudah. Sebaiknya untuk keperluan sehari-hari, pemilik perusahaan mencantumkan alokasi dana secukupnya saja untuk biaya hidup dan keperluan pribadi dalam bentuk gaji tetap komisaris atau pemilik, atau disisihkan sebagian saja dari laba tahunan. Namun jangan mengganggu arus kas perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada urusannya dengan produktivitas usaha.